Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus ada nanti dalam Wedotomo, ini klaster-klasternya saya bikin sendiri ya. Slide-slide-nya saya bikin sendiri, urutannya tak kacau sendiri, tak pilih yang saya cocok. Kalau kamu yang tertarik dengan Wedotomo, baca sendiri 100 bait itu, urutannya tidak kayak gini. Pasti, saya comot yang tengah tak taruh di depan, yang belakang tak taruh tengah, semacam itu. Dengan standar ngukur kemampuanmu cara menangkap. Karena kalau tak urut kayak ngaji kitab kuning itu, mungkin kamu agak pusing. Oke, yang pertama, di sana ada etika individual, etika sosial, dan etika ketuhanan. Temanya karena memang filsafat moral. Etika individual yang pertama, nyawanya ada di eling lan waspodo. Itu pasti. Jadi eling itu bukan rindu ya, eling itu bukan ingat. Tidak semata-mata ingat, tapi bisa sadar dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Eling lukitaning alam. Bisa mengambil petunjuk dan pelajaran dari sekelilingmu. Semua peristiwa. Peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa politik. Semuanya pelajaran. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya, inilah orang yang eling. Kalau sudah eling, terus waspodo. Hati-hati. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspodo. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling. Dan kemudian sadari, itu waspodo. Jangan lengah, ya kan? Dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidupmu. Hari ini kita kayak kemarin waktu belajar filsafat sejarah, banyak orang yang tidak bisa belajar dari sejarah sehingga jatuh ke lubang yang sama. Itu berarti tidak eling dan tidak waspodo. Eling itu iling-ilingan. Ingat-ingatlah, di sekelilingmu banyak sekali pelajaran. Kalau sudah kamu ambil pelajaran, jadikan itu senjata untuk waspodo. Biar kamu mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Jangan sampai kamu susah karena tidak mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Kamu berobat sesudah terluka. Atetombo yen wis bucik. Sudah ngerti temennya masuk penjara gara-gara korupsi, ya aja korupsi. Kalau masih korupsi itu berarti apa? Atetombo yen wis bucik. Wong yang lain sudah ngasih contoh begitu. Kalau kamu melakukan hal itu, sepinter apapun kamu, tidak ada gunanya. Ilmumu tidak jadi cahaya. Jadi kuncinya seorang bermoral di Jawa yang pertama adalah eling lan waspodo. Tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya lubang yang pernah dia jatuh, tapi lubang yang orang lain pernah jatuh juga kita jangan sampai jatuh di situ. Itu berarti kita eling lan waspodo. Jadi rumus pertama, etika individual. Rumus kedua, harus bisa membedakan baik dan buruk. Ini buahnya ilmu. Mencahayai kita, pandeming kalbu. Jadi orang bermoral itu eling waspodo, ngerti apik, ngerti elek. Harus bisa membedakan. Kalau belum bisa, gak ada gunanya ilmu. Ilmu itu untuk menerangi, membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berarti cirinya orang berilmu bisa membedakan dua hal ini.
Selain eling waspada, dia juga tahu baik dan buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana di banyak teori yang lain, bahwa yang namanya pengetahuan itu sangat erat berhubungan dengan perilaku, dengan kebaikan, dengan moralitas. Dan moralitas sangat erat berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi yang pertama, orang berilmu itu secara moral eling dan waspada, dan secara moral bisa membedakan baik dan buruk. Secara moral juga, orang yang berilmu mudah memberi maaf. Jadi, den ngaksamo kasisipaning sesami. Ya, nanti bisa dicek lagi waktu kita ngaji tentang memberi maaf. Orang yang tidak mau memberi maaf menunjukkan dia merasa penting, merasa besar. Ada nilai sombongnya dalam dirinya. Dan orang berilmu pasti tidak sombong. Karena semakin orang berilmu, semakin dia sadar bahwa masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Maka dia mudah memaafkan orang lain. Jadi, den ngaksamo kasisipaning sesami. Dan terhindar dari perbuatan tercela dan sifat angkara murka. Oke. Kemudian kalau memang mampu, ikutilah dari buku. Termasuk Wedotomo. Banyak-banyak membaca. Karena buku-buku moral. Banyak membaca meskipun katanya Mangkunegara meskipun tidak persis. Tapi buku, ajaran, petuah, pedoman itu pemandu kita, kompas kita. Ya kita tidak bisa jadi orang. Kalau persis kayak yang di awal tadi, wah ngelakoni kanthi laku, eling waspada, itu tidak mungkin ada orang sempurna. Tapi kita berusaha ke sana, rujukan kita ke sana. Kayak orang melakukan perjalanan ke dalam diri, itu kan perjalanan yang ya nggak mesti nyampe, tapi kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau sudah nyampe luar biasa. Jadi ikuti semua ideal tadi dari buku-buku, dari petuah-petuah untuk kita jadi manusia yang mulia, manusia utama. Dan selain milih kebaikan juga menghindar dari kejahatan. Cirinya apa sih orang yang ditelan angkara murka itu? Adalah kareme angowos-owos uwo setan ono mung janjine muring-muring. Salah satunya cirinya itu yang saya ambil. Yang hari ini sering kita lihat. Sukanya marah-marah mencaci maki. Isinya ndak ada. Sing penting nesu. Amung janjine muring-muring. Uwo setan ono. Hari ini banyak orang yang asal marah. Gara-gara temannya marah, dia ikut-ikutan marah. Kayak orang demo itu loh. Gantian marah ke atas panggung. Kenapa? Temannya marah, dia ikut marah. Jadi, padahal kalau ditanya, jenengan ki nesu nopo, mungkin dia ya bingung. Marah sama siapa? Nggak jelas juga. Marah tentang apa? Titik salahnya di mana? Kadang juga tidak jelas. Yang penting teriak-teriak. Uwo setan ono. Pokoknya pinginnya bengok-bengok, nesu-nesu. Ada yang itu cirinya orang tadi. Tidak pinter, tidak bisa mengendalikan diri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.